Selamat pagi dan sanak pendengar di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami hingga saat ini pukul 9:06 waktu Indonesia Barat. Dan di sana kita tentunya akan melangkah ke spesial program kita dari setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau ya. Yang pagi hari ini kita masih melanjutkan perbincangan kita tentang kearifan adat Minangkabau ya sekaitan bulan Ramadan ya. Nah, dan kita masih akan menggali bersama mamak kita, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun. Dan alhamdulillah, walaupun bulan Ramadan ya, di saat orang nih pengen santai, ya di pagi hari ini, Mak Tuangku masih menyempatkan melalui Zoom kita bersama beliau. Dan sanak padanya, seperti biasa, Anda nanti juga bisa bergabung di 0751 812 414 maupun di 0811 6609 240 ya. Oke. Kalau begitu dan sanak padanya kita sapa dulu bersamaan kita bersama Mak Tuangku Mangkudun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana audionya Bung Adit? Bagus, Mak, bagus. Bagus sekali, Selamat Mak. pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar hari Perempat. Ya. Kearifan lokal Surau Minangkabau. Surau kearifan lokal. Surau kearifan lokal. Terima kasih, Mak, untuk istilahnya. Baik, Dun sanak pendengar, kalau minggu kemarin ya kita sudah dicerahkan, dijelaskan oleh Mak Tuangku kearifan adat Minangkabau ketika mau memasuki Ramadan atau istilahnya pra-Ramadan begitu ya. Ada balimau, terus ada memberasiahkan pusaro, membantai, merandang gitu ya. Terus memberasiahkan musaji, makan bajamba dan menilik bulan begitu ya. Nah, itu pra-Ramadan. Nah, ternyata tidak berhenti sampai pra saja nih. Dosa pedangah ya, nenek moyang kita mewariskan kearifan-kearifannya. Ketika dalam Ramadan pun ada beberapa kearifan. Yang pertama itu ada malamang, kemudian juga manjalang mintuo. Nah, ini menarik sekali nih. Kemudian juga ada terkadang kita lihat ada buku basamo di surau masjid dan itu diadopsi oleh generasi hari ini sepertinya. Bahwa setiap Bukber. bukber, Mak. Rasanya, Mak, nggak afdol puasa itu kalau nggak ada bukber. Iya. Itu tren sekarang, Mak. Boleh tanya loh, Mak. Tanya ke anak milenial. Kalau nggak Ya, ada, saya melihat ada anak muda yang kesulitan mengatur jadwal bukbernya. Ini berdempet nih, Mak Tuangku ini di sini katanya. iya. Banyak sekali. Makanya saya pakai istilah, Mak, nggak afdol soalnya Ramadan tanpa bukber. Nah, kan Iya, itu luar biasanya pengaruh kearifan nenek moyang kita, Mak. Jadi alhamdulillah. jadi apa ya? Jadi panutan untuk generasi hari ini. Artinya banyak nilai di sana. Mungkin kita bisa gali juga apa kesannya santai sih bukber, tapi luar biasa juga kearifannya saya pikir di sana gitu ya. Nah, baik. Kemudian ada merintang puaso juga. Nah, merintang puaso ini mungkin yang harus kita apa ya revitalisasi lagi, Mak. Jadi kalau masa lalu merintang puasa dengan cara apa? Kalau hari ini merintang puasa dengan game, Mak. Oh iya. dengan online, dengan media sosial. Nah, pertanyaannya apakah itu bukan salah, tapi hati-hati juga karena terkadang membawa kita ke hal-hal yang justru menggerogoti nilai puasa kan gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Gitu. Itu barangkali nanti semacam evaluasi kita juga di percakapan kita. Baik, Mak, kita mulai saja, Mak, perbincang kita sebelum kita lanjut seperti biasa. Izin, Mak, untuk mereview sedikit, Mak, biar yang nggak sempat menikmati kemarin atau bergabung bersama kita bisa mendapat juga pencerahannya. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya. Sanak pendengar hari Perempat dimanapun berada. Islam masuk ke Minangkabau itu secara halus atau secara lunak, tidak melalui penaklukan. Hmm. Sehingga banyak sekali eh, adat atau budaya yang dikembangkan oleh para mubalik, para pembawa Islam ke Minangkabau, yang menjadi adat istiadat yang disukai dan dilanjutkan oleh masyarakat sampai sekarang. Tadi sudah diuraikan oleh Bung Adit.
memasuki puasa itu ada budaya atau adat istiadat Balimau. Nah, Balimau ini juga terjadi di banyak suku di sepanjang Sumatera. Balimau itu mereka ramai-ramai, masyarakat eh, mandi di sungai, biasanya di depan masjid, ada batasnya ya, tempat mandi laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian sekarang berkembang menjadi Balimau di tempat-tempat wisata. Ya, bagaimanapun itu adalah warisan yang perlu dijaga, diperbaiki kalau ada yang meleset. Jangan sampai campur baur laki-laki dan perempuan. Itu satu. Kemudian ada kebiasaan masih berlangsung sampai sekarang, membantai sampai merandang. Ini juga terjadi di banyak suku lain, kalau di Aceh namanya megang. Iya, mungkin. Membantai itu menyembelih sapi atau kambing untuk satu kampung. Sekarang sudah dibantu oleh para pedagang. Jadi pedagang yang menyembelih sapinya, masyarakat tinggal membeli dagingnya dan memasak rendangnya. Membantai, merandang, kemudian masih ada yang di awal-awal Ramadan itu yang bagus, yang perlu dilanjutkan. Gotong royong membersihkan masjid dan musala, memandikan masjid sebelum memandikan diri sendiri. Jadi kalau di masyarakat Minangkabau di nagari-nagari dulu itu bersihkan masjid dan musala lebih dulu, baru mereka membersihkan dirinya Balimau sore harinya. Oh, gitu ya. Di halaman masjid atau di tepi sungai di depan masjid itu. Jadi membersihkan masjid dan kemudian makan bajamba biasanya di sana. Sesudah ibu-ibu menyelesaikan masakan rendangnya, mereka makan bajamba di halaman masjid atau di pelataran masjid. Dan begitu biasanya dulu. Berarti itu satu hari yang sama berarti ya, Mak, ya, mulai dari Hal yang merandang. sama. Jadi ketika Syekh sudah mengatakan melihat bulan besok sudah bisa terlihat. Nah, hari besoknya itu mereka akan menggunakan satu hari pertama sebelum masuk Ramadan itu untuk Ya, ya. bergotong royong bersama. Hamin Itu satu. masih terjadi di beberapa nagari kalau di daerah Pariaman, Ya, daerah benar. Dare, Agam, dan 50 kota di tanah datar. Di Benar, masjid-masjid yang di nagari, di kampung itu biasanya masih melakukan itu. benar, Pak. Mulai Jadi, dari maliek bulan, membantai, ya, merandang, membaca musaji, Balimau ya. macam kegembiraan bersama menyambut Ramadan. Benar, Nah, benar. ketika sudah masuk bulan Ramadan, nah Nah, itu ada adat yang diadatkan menjelang atau mengunjungi mertua, mantan pebukuan, istilahnya ada mantan pebukuan, ada yang menjelang mintuo. iya. Itu hampir merata itu, Bung Adit. Kalau di Payakumbuh 50 kota, itu harinya ditetapkan oleh mertua dengan menantunya. Itu hari apa akan datang, kata mertuanya. Nanti sang mertua akan mengumpulkan kerabatnya. Nah, menantu akan datang ini hari ini. Nah, mereka menyambut menantu yang membawa pebukuan pakai dulang di atas kepala. Seperti dulang itu apa ya? Talam ya, Mak, ya? Talam, bukan? Talam, Ya. talam di atas kepala di Baki, kalau orang sekarang kenalnya baki kali ya, Mak, ya. kaki. Ya, tapi baki bulat. Dan itu dia tidak sendiri, Bang Adit. Iya, iya. Dia berjalan berdua bertiga dengan saudaranya. Jadi yang namanya menantu itu bukan satu orang yang jadi menantu kandung dari keluarga itu. Si istri ini datang dengan 2-3 orang saudaranya menjunjung dulang tadi atau talam tadi itu. Iya, Isinya iya. perbukaan. Nanti disambut oleh keluarga mertuanya, mereka berbuka bersama. Ini menjalin silaturahim antara dua kerabat, ya. Jadi bukan antara seorang menantu dan mertua saja, tapi kerabat dari pihak perempuan dengan kerabat pihak laki-laki. Iya, Dan iya. memang isinya lebih banyak pertemuan antara ibu-ibu itu. Saya jadi Nah, ingat, kemudian saya jadi ingat istilah dua kerabat ini, Mak. Dulu Mak pernah bilang bahwa yang nikah memang hanya sepasang orang gitu. Cuman kalau iya, kawin itu tuh sepasang keluarga gitu ya. ya dua keluarga besan. Iya, iya, iya. Yang menikah memang 2 orang, tapi kawin itu 2 kaum. Keluarga ya. Jadi makanya ketika jalan mintuo
juga diikuti oleh adik-adiknya gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Untuk menunjukkan bahwa yang kawin itu dua keluarga gitu ya, Mak ya. Betul. Jadi Oke. yang pergi babuko itu tidak satu orang istri saja Iya, iya, iya. ke rumah mertuanya, tidak, Hmm. tapi serombongan. Hmm. Kalau dia bersaudara berempat, berlima, dibawanya saudaranya, pakai Hmm. dulang, dua, tiga dulang di kepalanya, begitu. Nah, kalau menurut aturan nenek moyang kita dulu, Mak, itu biasanya hanya untuk pengantin baru, ya, artinya dia baru menikah nih, kemudian Ramadannya masuk, Ramadan pertama itu aja, atau seterusnya juga dianjurkan seperti apa, Mak? Tunggu sebenarnya. Ya, beda-beda negari, Bung Adit. Hmm. Kalau di Dare atau di Luhak Nantigo, Hmm. umumnya memang untuk pengantin muda itu agak 3 sampai 4 tahun pertama. Kalau anaknya sudah dua, biasanya mereka datang hanya si istri dengan anak-anak saja lagi, tidak lagi membawa dulang. Hmm, ya, ya, Nah, ya. biasanya sampai 3 atau 4 kali puasa itu berombongan pengantin baru. Hmm, Nah, itu kalau di Dare itu. ya, ya. Nah, Kalau sudah tahun keempat, biasanya anaknya sudah dua. Nah, itu eh, yang apa, yang etek-eteknya, yang tante-tantenya tentu sudah punya pula mertua yang lain. Nah, iya, biasanya iya, yang iya. datang itu cuma si istri dengan anaknya berdua saja lagi, tidak bawa dulang dia. Nah, Oh, itu gitu. kemudian membawa rantang Oh, seperti di rantang. pesisir di Padang Pariaman itu Iya, iya, iya. Buat bukan rantang. dulang, Bung Adit, Mm-mm. rantang. Mm-mm, mm-mm, mm. Betul, betul. Rantang rantang itu ada yang 4, ada yang 3, Iya, ada iya. yang digijing kiri kanan. Nah, kalau di Padang Pariaman dan pesisir itu yang membawa memang hanya istri dan biasanya dengan suaminya. Dan Hmm, itu harus terlihat oleh orang kampung itu. hmm. Ah, kalau menantu baru atau pengantin baru itu dia harus jalan dari ujung jalan sampai ke rumah mertuanya itu tidak boleh berkendaraan, harus berjalan dia terlihat dia membawa rantang Iya, itu. iya, iya, begitu ya, Mak ya. Itu minantu si anu Heeh. dak tibo tuh mantap pembukuan. Nah, disambutlah oleh keluarga mertuanya menantu Hmm. yang baru itu. Nah, Jadi, biasanya sama juga hmm, sekitar 3 atau 4 kali Ramadan hmm, mereka datang resmi begitu ya, hmm, hmm, hmm. terlihat oleh masyarakat. Hmm. Berarti Itu kalau ibarat menantu yang sekarang, baru. Mak, kalaupun pakai motor, pakai mobil, dia harus parkirnya 100 meteran lah ya, Mak ya. Iya, sengaja dia parkir agak Iya, jauh iya, 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 iya. supaya bisa jalan Ya, menggigit rantang itu. bisa Ah, disaksikan orang kampung gitu ya, Mak ya. Iya, bawa Bahwa menantunya menantu si pulang. Anu itu sudah memenuhi apanya gitu ya, Mak ya. Iya, Tanda sudah baktinya, memenuhi hutang adatnya utang begitu. adatnya begitu luar biasa. Oke. Nah, itu Isi Mak adat. isi adat ya. Nah, itu Mak biasanya sang menantu itu kan dari apa ya pasangan itu ke pihak keluarga laki-laki ya, Mak ya, yang menjelang Betul, mentua itu. betul. Ke Nah, pihak keluarga laki-laki. ya, karena memang ya, yang mereka tinggal di keluarga perempuan, jadi nggak ada istilah menjelang mentua nih, Mak ya. Jadi Iya, dari istri ke mertuanya gitu ya, Mak ya. iya. Nah, Dari istri atau oh, dari kaum istri itu yang iya, datang. iya. Ada yang kadang-kadang mengharukan begini, Bang Adit. Hmm, Eh, Kebetulan si iya, pengantin itu merantau jauh. iya, iya, iya betul. Nah, dia baru 1 tahun menikah, dia merantau jauh di Jawa tidak bisa pulang. Nah, siapa yang menjalankan kewajiban dalam tanda petik kewajiban mengantar pembuku itu? Hmm. Terpaksalah ibunya yang pergi mengantarkan Gitu pembukuan ya, ke Mak rumah ya. besannya. Ya, 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 ya. Nah, ibu dan bapaknya menjinjing rantang itu. Luar Hmm. biasa ya. Jadi orang kampung kan melihat, itu besan tibo. Oh Iya, iya iya, nyo mantan pembukuan menantu. Jadi iya, iya, iya. diwakili oleh orang tuanya. Tidak boleh tidak. Iya, 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 luar biasa. Sebegitunya ya, Mak ya, menjaga Iya, apa ya jaga silaturahmi hubungan, antara ya silaturahim itu. hubungan antara dua keluarga yang berkawin itu istilah itu Mak tadi Iya ya. betul. Oke, Dan sebegitunya. tidak boleh tidak itu. Iya, iya, Kalau iya. eh, diabaikan malah itu menjadi perbincangan, menjadi gosip di antara. Hmm. Wah, kenapa menantunya tidak datang? Nah, kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Istilahnya kalau di Dan bahasa kita lamanya itu tuh mungkin dah apa ya?
sumbang lah gitu ya Mak ya. Mungkin Iya, jadi salah pembicaraan, jadi pembicaraan. kontroversi. Iya iya benar benar Nah, benar. kadang-kadang kontroversi itu juga ketika ya keadaan ekonomi si menantu itu tidak begitu kuat, dia Mm-mm. memaksakan diri. Nah, ini kadang-kadang jadi apa? Jadi kritik Iya 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 betul oleh betul beberapa pihak. betul betul betul. Sebenarnya itu adatnya adat Papua Sinta. Berapa mampu, tidak harus mantap pembukuan itu Iya iya. dengan harga yang mahal. Ya cukup menjinjing rantang, isinya terserah, tidak akan dilihat orang itu. Benar 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 benar. Yang Apakah dilihat itu isinya cuman datangnya itu. cuman mie goreng umpama gitu ya Mak ya? Iya, Seenggak betul. mampunya umpamanya gitu ya. Apakah Iya, sekedar kue beberapa potong gitu ya Mak ya? Terus iya. nanti sambalnya mungkin ya sekedar telur goreng kan nggak masalah gitu ya Mak. Yang penting Nggak akan diperbincangkan orang. Yang memperbincangkan penting orang. datangnya itu Iya, dan membawa rantangnya itu. iya dan maaf maaf pihak mertuanya pun ya nggak mungkin juga mengandalkan untuk hari itu yang dari sana ya Mak. Pasti Dia mereka juga. mertua yang sudah paham, dia akan bersiap-siap Ya pula juga dengan iya iya hidangan untuk kerabat yang menyambut dan mereka yang datang. iya benar benar benar. Oke. Dan itu menjadi apa? Menjadi sebuah apa? Sebuah kebanggaan ketika bisa menjamu Hmm. kerabat dengan menantu barunya. Iya iya betul. Kira-kira begitu. Nah, mohon maaf Mak, ini sedikit apa agak-agak ke dapur nih Mak. Jadi gini, walaupun mungkin bisa saja pihak suami itu istri ini, tapi saya belum tahu nih. Maksud gini Mak, eh yang mendanai ini siapa Mak? Apakah pasangan ini atau keluarganya? Walaupun nanti saya bilang tadi, bisa aja kalau seandainya ini harus keluarganya, bisa aja pasangannya yang bantu gitu ya. Tapi apakah si pasangan yang baru ini mendanai atau pihak keluarga perempuan ini Mak? Karena nanti pasti ada bedanya kan Mak. Kalau pihak keluarga ini semakin menunjukkan betapa tanggung jawab mereka untuk menghargai keluarga yang sama. Kalau si istri barangkali ya sekedar menghargai mertuanya kan gitu Mak. Jadi ini siapa nih yang kalau boleh tahu yang mendanai gitu Iya, Mak dalam adatnya. kalau kalau pengantinnya itu kuat, Hmm. biasanya itu si suami yang diberi beban oleh Hmm. ibunya. Heeh. Eh, ini sudah 3 hari ini puasa. Heeh. Ilo minantudan ke kamari. Nah, itu perintah dari si ibu kepada anak laki-lakinya agar Hmm. membawa istrinya, begitu. Dan Kalau yang di Darek kan memang pihak perempuan itu merasa bertanggung jawab secara adat menjunjung dulang ke rumah mintuo, ke rumah besan. Itu begitu. itu kaum perempuan itu. Mm-mm. Karena dulangnya biasanya tidak satu. Ya, jadi yang saya bilang tadi Pak, apakah yang membiayai ini, apakah dua pasang pengantin baru ini kah dengan kekuatan mereka pribadi, atau keluarga di tempatnya si suami ini Perempuan. ya tempat perempuan saya suami bernaung. Kalau artinya memang ayah ibunya bukan si pasangan pengantin, siapa sesungguhnya Mak yang membiayainya? Eh, iya, sebenarnya yang pengantin yang baru itu. Oh, Kan gitu. ceritanya agar tidak disebut itu yang laki-laki seperti batu jatuh ke lubang. Iya, 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 iya. Nah, sudah berbini ke sana hilang saja. Nah, Hilang itu ya, tidak boleh itu. ya, Nah, ya, ya, betul, betul. jadi si laki-laki diingatkan agar dia mengunjungi ibunya. Mm-mm. Nah, itu makna yang tersimpannya. Kemudian silaturahim itu tidak hanya ketika beralik saja, tapi setiap Ramadan harus. Ini ada balasannya nanti, Bang Adit. Hmm. Setelah hari raya atau Hmm. pada hari raya itu si ibu laki-laki, si mertua itu akan Datang juga. maicia bareh istilahnya kalau di Hmm. dari itu. Apa Dia nama? akan mengunjungi semua rumah menantunya Hmm. untuk berhari raya dan itu dijamu itu, Hmm. dijamu oleh keluarga istri. Apakah Dalam bulan Ramadan yang menantunya yang mengantarkan perbukaan eh, pada hari raya Idul Fitri nanti mertua itu datang ke rumah menantunya dia bawa dan bawa juga Mak? Enggak. enggak cuma Oh. menjunjung menjunjung beras saja Oh iya biasanya. beras dikasih juga gitu ya Mak ya? beras beras agak 1 liter gitu ya. Benar Dia benar. selalu itu mengunjungi semua menantunya.
Dan menantu itu harus diingat, Bung Adit, bukan menantu kandungnya. Kalau anaknya 2, 3, berarti menantunya 3, tidak. Menantu Hmm. satu kaum. Wah, gitu ya. Misalnya saya orang Koto, Heeh, heeh. ya. Eh, Ibu saya bersaudara bertiga Mm-mm, dalam 3 nenek gitu. mm-mm. Nah, 3 orang ibu itu harus mengunjungi rumah istri-istri dari saudara saya yang laki-laki. Kami ada 16 orang, 16 rumah menantu itu harus dikunjungi. Gitu ya. Itu luar biasa juga ya, Mak ya, Nah, akibatnya. akhirnya apa? Heeh. Kan tidak mungkin tiap naik ke rumah mereka makan. Ah, Mereka hanya mengantar beras yang satu li- genggam itu ke rumah menantunya. gitu. Kama mai menyicil baris sonta. Menyicil Iya, itu mencicil beras ke mencicil. rumah menantunya. Oke, begitu ya. Nah, itu kebiasaan di Dare itu. Mm-mm. Di Luhak nanti kok. Nah, kita lihat Ya, kali masih berjalan sampai sekarang. masih berjalan, Mak ya. Nah, Jadi kalau yang lucunya begini, Bang Adit, mm-mm. yang anak menantu ini merantau di luar kota atau di luar Sumatera Barat. Eh, Yang ada di kampung itu cuma ibu-ibu, nenek-nenek eh, yang semuanya besan-besan yang tua-tua. ya. Datanglah nenek ini mengantarkan beras ke rumah besannya, nenek-nenek juga. Mereka Iya. tertawa-tawa. Ini orang yang harus mengantar berasnya malah sudah dirantau. Kita Eh, saja yang iya, iya. berbuka dan berhari raya. Nah itu sebenarnya intinya adalah menjaga silaturahim tetap berlangsung. Begitu Bang Adit. Begitu, Mak Baik ya. manta pabukuan atau Mm. mai cia bare atau mencaliak minantu di hari raya. Jadi Mm-mm. kalau di bulan Ramadan itu menantu yang mengunjungi mertua, Mm-mm. di hari raya mertuanya yang mengunjungi menantu perempuannya. Oh, begitu. Jadi Ini aleknya dua-duanya perempuan ini. perempuan Nah, ya. walaupun laki-laki tetap dilibatkan. Biasanya kalau mengantar pembukuan laki-laki itu di daerah pesisir ikut menjinjing rantang itu. Benar, saya perhatikan iya, Mak. Betul Ya. betul. Itu pakai kopiah, Mak, pakai baju putih biasanya ya, perhatikan Iya, iya. jinjing Iya, rantang gitu ya kan. Kadang-kadang betul, iya betul. benar seperti Mak bilang tadi, Mak, dia harus jalan. Jadi saya pernah saksikan waktu masih kecil di pesisir itu, Mak. Dia pakai Iya. sepeda, tapi justru sepedanya didorong. Jadi dia jalan sambil Iya, bawa biar sepedanya kelihatan. biar kelihatan sama orang gitu ya. Pas pulang nanti baru dia pakai sepeda lagi gitu. Menarik memang, Pak. Oke, nah dan kita pingin cari, Mak, ini lagi, Mak. Ketika menjalani tua itu yang disasar apakah hanya orang ayah dan ibunya atau rumah ayah dan ibunya atau juga rumah si laki-laki ini, Mak? Gimana nih sungguhnya, Mak? Iya, tujuannya memang satu rumah, salah satu rumah itu. Salah satu Salah satu rumah. rumah yang ada mertuanya. Oh, berat. Jadi kadang-kadang Hmm. mertuanya ini jauh merantau atau mertuanya sudah meninggal, dia Hmm. tetap mengantarkan pembukuan itu ke rumah saudara dari Mertuanya. laki-laki itu. Oh, begitu ya, Mak. Nah, Jadi jadi kalau walaupun mertuanya tidak ada lagi, dia tetap mengantar itu. ya ya ya. Kalau dia pengantin baru sampai 3 tahun minimal, 3 kali Mm-mm. Ramadan dia harus mengantar itu. Ya ya Kan ya. biasa saja seseorang menikah dengan anak yatim piatu. Benar 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 benar. Ya, laki-laki ini yatim piatu misalnya. Ah, ah, ah. Tapi di Minangkabau, walaupun seseorang yatim piatu, dia pasti punya saudara sekaum. Iya iya iya. Nah, si menantu perempuan harus juga mengantar pembukuan kemana dia? Mengantar ke rumah saudara dari si laki-laki. Mm-mm. Kalau ada salah satu eteknya atau tantenya, nah, ke sanalah dia menuju ke salah satu rumah Mm-mm. yang tingkatannya mertua bagi si perempuan. Kalau Mm. tidak ada yang tingkatan si mertua, ya Kakak mungkin ya, Mak ya. saudaranya. Saudaranya Ya, ya. tentu saja pasti ada. Oh, Betul. dalam bahasa Minangnya sarweh sajangka, Iya. dekat atau jauh. Pokoknya saudara sekaum atau sesuku dari si laki-laki. Tempat dia Hmm. mengantar pembukuan itu. Begitu Bang Adit. Baik, baik, luar biasa ya. Dan yang uniknya, kalau saya perhatikan, Mak, di Minang ini ketika ada, katakanlah,
pemberian atau persembahan seperti itu selalu ibarat timbangan, Mak ya. Jadi ada balasan-balasannya. balasannya. Saya perhatikan seperti Ya, itu, Mak. Jadi pantang juga sepertinya. Ya maaf ya terkutip, Mak ya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Ini seperti orang Minang pantang juga kalau dikasih itu nggak ngasih balasan apa begitu, Mak. iya, Kearifan lokalnya. dagang batimbalan istilahnya. Harus Gitu. ada yang dibawa pulang. Jadi Hmm. rantang yang dibawa itu pulangnya biasanya diisi, ada diisi beras kembali, Oh, ada yang diisi uang sekadarnya untuk ongkos begitu. iya, 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 iya. Jadi nggak ada Dan yang. habis lebaran nanti ada Ah, balasan dari si mertua begitu. Nah, gitu. ketika mertua datang berkunjung ke rumah menantunya, eh, ke rumah menantu perempuannya, dia disuguhi makanan di sana. Dijamu. Biasanya diberi sesuatu oleh menantu ini. Iya, iya, iya. Nah, Bisa ini kain panjang kalau atau dulu apa? itu diberikan sendal lili namanya. Lili ya, Maya. Oh iya, Lili terkenal sekali itu. Ya, jadi ada cerita lucunya ketika sendal lili itu Heeh, kebetulan si mertua ini anaknya laki-laki ada 4 orang. heeh, Datang ke menantu yang satu dapat sendal lili, datang ke menantu kedua dapat lagi sendal lili. heeh. Pulang dari berhari raya itu sendalnya sudah 4 buah baru-baru semua. Ini pemberian menantu itu ya, Mak ya. Ya, pemberian menantu. Nah, waktu itu Oke. hadiah dari menantu sendal lili itu paling paling keren lah kira-kira begitu. Iya, iya, Nah, iya. ini cara orang Minang menghargai kekerabatan, Mm-mm. menghargai hubungan dan dikaitkan dengan Ramadan begitu, Bung Adit. Oke, baik. Artinya orang Minang benar-benar memfungsikan Ramadan ini bukan hanya untuk ibadah saja ya, Maya, tapi Betul, betul. untuk kekerabatan, untuk kemaslahatan bersama, semuanya difungsi diberdayakan Ramadan ini seperti ini, Mak ya. Oke. Ya, karena Bung Adit bicara tentang ibadah, ada lagi tradisi yang berkaitan dengan ibadah, ya. Ini yang jarang kita bahas ini, Malamang. Malamang ya. Itu dalam. Malamang itu it- sebenarnya tradisi untuk memberi suguhan bagi mereka yang akan tadarus. oh, berarti bukan pra Ramadan ya, Mak? Dalam Ramadan itu juga, Bukan, Mak? bukan. Oke. Malamang itu sudah di jalan Hmm. Ramadan Ramadan. itu. Oke, ya. Uh, Jadi, Mak. Walaupun ada juga yang membuatnya sebelum Ramadan ya. Heeh. Nah, Malamang itu sebenarnya menyiapkan apa penganan atau bekal bagi mereka yang akan tadarus. Dulu, Bung Adit, sebelum Hmm. masa ceramah ini populer, Mm-mm. masjid itu tidak pakai ceramah-ceramah. Iya, 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 Nah, benar. sesudah salat Isya, mereka biasanya tadarus, kemudian salat tarawih dan tadarus. Ada yang tahan sampai sahur, Iya, 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 tadarus iya. sampai pada siang istilahnya itu. Mana Dan yang tahan, lanjut. Nah, iya. agar mereka tahan, dibuatlah hidangan. Hmm. Hidangannya itu apa? Lamang tapai biasanya. Mm-mm. Nah, Jadi di awal Ramadan tuh bikin tapainya, mungkin sudah 2-3 hari tapainya matang. Hari kedua mereka membuat lamangnya. Nah itu bergantian itu. hmm. Ada yang melamang di halaman surau, ada yang melamangnya di rumah masing-masing. Mengantarkan penganan itu bukan hanya lamang, Hmm. ada kue-kue juga. Ya, 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 ya. Ya. Baik, Nah, baik, Mak. Sebelum kita lanjut, Mak, saya ya, sapa dulu pendengar kita ya, Mak ya. Dan sanak pandanga, silakan kalau ada di antara Anda ingin bergabung menanggapi perbincangan saya dengan Mak Tuang Kemengkudun ya, silakan di 812 414 ataupun di 081166 09240 seperti biasa ya, kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, baik, Mak, kita kembali ke soal Malamang ini, Mak. Nah, timbul tanda tanya besar bagi saya, Mak. Malamang kan lamang ya. Saya selalu mengatakan lamang bukan lemang gitu ya. Bahasa asli Minangkabau lamang, Mak. iya lama. Lamang itu kan hanya sebuah katakanlah cemilan kalau bahasa sekarang ya, Mak ya. Iya. Kudapan gitu ya. Tapi Kudapan dari beras atau beras ketan mm, atau dari jagung. ya, Memasaknya tidak dengan alat masak yang dapur. biasa. Hmm, Dimasak, dimasukkan dalam ya, selongsong bambu, dalam ya. tabung bambu, Nah, tapi yang dan jadi dibakar. perhatian saya itu, Mak, kenapa lamang yang hanya kudapan cemilan itu kok
kesannya seakan-akan jadi sesuatu di Minangkabau, Mak. Sama dengan randang gitu ya. Ibaratnya ketika beralik umpamanya ada pesta perkenanan, randang itu wajib gitu ya. Nah, ini lamang juga ketika ada acara-acara penting terutama keagamaan, lamang itu sepertinya nggak boleh nggak ada. Nah, ini ada apa dengan lambang? Nah, ini padahal seperti saya bilang tadi, Mbak, ini hanya sebuah kudapan, sebuah cemilan gitu ya. Kasarnya tanpa hadirnya lambang itu pun orang bisa juga cari yang lain penggantinya kan gitu, Mbak ya. Nah, tapi ini sepertinya kok jadi diadatkan lah gitu ya, Mbak ya. Apa benar diadatkan tanda kutip secara tanpa disadari atau tanpa dikatakan diadatkan atau memang sudah diadatkan benar, Mak? Gimana nih lambangnya sesungguhnya, Mak? Iya, Lamang ini punya sejarah panjang ketika ulama-ulama awal Minangkabau dulu Iya. sampai kepada Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar. Hmm. Bukan Syekh Burhanuddin abad 17 ya. Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar itu abad ke-12 Oh. Masehi. Nah, Bukan yang diulaan nih. ada Syekh Aluma abad 14. Sebentar, Mak. Kalau saya ingin klarifikasi, Mak. Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar itukah yang diulaan atau yang bukan? Gimana nih ceritanya? Dua pada periode yang berbeda. Kalau yang diulaan itu Syekh Burhanuddin diulaan abad ke-17, itu 600 sekian. Oke. Nah, beliau yang mengunjungi Kerajaan Pagaruyung untuk mendudukan kesepakatan adat Basandi Sara itu. Oh, itu Syekh Burhanuddin yang diulaan. Yang diulaan abad ke-17. Nah, kalau yang di Kuntu Kampar itu dikatakan juga Syekh Panjang Jangguik dulu. Nah, Syekh Burhanuddin di Kuntu Kampar itu abad ke-12. Berarti beliau bukan orang Minang, udah Kampar. Beliau orang Arab Maghribi. Oh, gitu. Dan di Kuntu Kampar beliau mulai berdakwah, kemudian ke Batu Hampar di 50 kota sampai 8 tahun, kemudian di Bonjol 5 tahun, kemudian di Pariaman 3 tahun. Oh, sempat juga ke Pariaman ya, Mak ya? Iya. Oh. Di 3 tempat itu Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar ini yang menyebarkan Islam abad 12-13. Oke. Nah, yang sekarang terjadi di ulaan itu, Mak, atau di Pariaman itu yang turun-temurun ajarannya itu, ajaran Syekh Kuntu Kampar ini kah atau ajaran Syekh Burhanuddin yang ke Pagaruyung itu? Nah, ini mana nih, Mak? Syekh Burhanuddin yang di ulaan itu, beliau itu masih keturunan dari Pariangan Padang Panjang. Nah, beliau nama kecilnya Pono. Iya, Nah, Pono. kemudian mengaji atau belajar agama di Sintuak Pariaman, kemudian ke Aceh ke Syekh Singkil, ya. Iya, Abdul Rauf Singkil Abdul ya, Rauf ya. Singkil. Nah, itu abad ke-17. Iya. Nah, sebenarnya Islam sudah menyebar di Minangkabau. Syekh Burhanuddin di ulaan tahun abad 17 ini membawa kelengkapannya lah ya. Dia membawa tarekat Syatariah. Iya, Syatariah. Nah, sebenarnya sejak abad 13 sudah ada orang Islam di Minangkabau. Lewat Syekh Kuntu Kampar, Burhanuddin Kuntu Kampar yang 8 tahun di Batu Ampar Payakumbuh, 5 tahun di Bonjol, dan 3 tahun di Pariaman di daerah Sintua. Ya, di sana di tempat Syekh Burhanuddin ulaan mulai belajar itu. Artinya sudah ada syekh-syekh sebelumnya, bahkan sudah sekian datuk yang dikirim oleh kerajaan pergi mengajarkan Islam ke Sulawesi. Dari apa itu? Dari Pariaman itu. Zaman Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar, abad ke-14 itu sudah ada ulama yang dikirim ke berbagai tempat. Cuma tidak terlalu menggema seperti Syekh Burhanuddin di ulaan. Karena apa? Karena Syekh Burhanuddin ulaan ini dia lebih berbicara tentang Minangkabau. Baik, ini menarik nih, Mak, satu topik khusus nanti, Mak, ya, tentang perkembangan Islam. Dan saya yakin Mak sangat punya literatur banyak tentang itu karena ngajar itu di UIN. Ya, ini kan kaitan kita tadi dengan Lamang. Lamang itu
Ya. Memang yang memperkenalkan pertama itu adalah Syekh Syekh Burhanuddin Burhanuddin Oh, Kuntu Kampar. wajar kalau akhirnya lambang itu begitu historikal dan begitu Iya, penting ya karena Syekh iya. memperkenalkan ini, Mak ya. Oke, ceritanya, Mak. Eh, Dia yang memperkenalkan dan itu juga dilanjutkan oleh Syekh Burhanuddin Ulaan. Hmm, Ketika zaman Syekh Kuntu Kampar. Kuntu Kampar ini, Hmm. sebagian besar atau mungkin seluruhnya orang Minang itu eh, memasak masakan itu kan segala macam. Pokoknya Dan ada dalam. memasak itu bukan dengan periuk mereka, Iya, iya, dengan iya. alat masak mereka, mereka makan segala macam, makan ular, makan biawak, Iya, makan iya, iya. kodok. Ya mungkin juga ada yang makan babi pada masa Pada sebelum masanya. Islam datang. Hmm. Nah, pendekatan para ulama waktu itu mereka tidak frontal melarang Oh. mereka itu. Yang penting tauhidnya dulu. Ya, 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 ya. Eh, Bertuhan kepada Allah dulu. Kalau sudah bertauhid nanti baru aturan diangsur-angsur. Maka ketika akan memasak di masyarakat tradisional yang masih makan segala macam itu, eh, para syekh ini bukan syekh ke Kuntu Kampar saja, Hmm. para ulama itu termasuk Syekh Burhanuddin itu kan melihat alat masak itu sudah campur baur dengan sesuatu yang makruh mungkin yang sudah Hmm. haram. Dan Nah, mungkin juga haram gitu ya, Mak ya, bagi Islam. ya, mereka sudah masak ular segala macam dengan periuk atau wajan mereka atau kuali tanah itu. Mm-mm. Nah, bagaimana? Mereka mau makan ini dengan masyarakat di situ. Maka eh, muncullah gagasan membuat lamang itu, Ya, ya, ya. memasak dalam eh, Bam, tabung bam, bambu itu. ya, 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 betul, betul. Maksudnya bukan untuk membuat lamang itu, tapi untuk menghindari memakai peralatan makan suku-suku Minangkabau di masa pra-Islam atau sebelum Islam yang mungkin sudah bercampur baur dengan masakan yang tidak halal. Nah, ternyata kemudian perkembangan lamang itu menjadi menarik bagi masyarakat. Mm-mm. Lamang itu disukai. Lahirlah berbagai jenis lamang. Kalau Iya, Bung iya, Adit iya. jalan-jalan ke Pasaraya itu lamang itu tidak kurang sekitar 10 jenisnya itu. Ada yang Mm-mm. isinya pisang, ada yang isinya yang lamang jaguang, Iya, ada iya, lamang iya. balu, banyak sekali. Banyak, banyak, banyak. Dimasak di dalam bambu semuanya. Mm-mm. Bukan hanya beras ketan. Iya, iya, Ya. iya, iya, betul, betul. Ini variasi yang kemudian berkembang dan dilanjutkan oleh tradisi Syekh Burhanuddin Ulaan dengan tadarus. Mm-mm. Tadarus itu kan sesudah Isya sampai tengah malam bahkan sampai sahur itu kan perlu apa? Perlu Ganjal perut lah gitu ya, asupan Mak ya. Iya. asupan masakan, Mm-mm. asupan hidangan. Iya, iya. Nah, di sanalah lahir gagasan malamang itu secara nagari. Oh, Jadi yang baik. memasak lamang bukan lagi individu, tapi masyarakat bersama. Mm-mm. Untuk Mereka jadi malamang untuk tadarus. penganan tadarus gitu ya, Mak ya. Ya, untuk hidangan Oke, tadarus. oke. Baik, Mak. Nanti kita lanjutkan perbincangan, Mak. Ada yang mau bergabung sepertinya, Mak. Kita Silakan, silakan, coba silakan. terima dulu. Ya, 812414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Dengan Bu Nur ya, Bu Nur? Ya, ini yang mau saya tanyakan. Iya, silakan Bu Nur. Acara Basapa tuh, Hmm. misalnya mau masuk puasa atau belum Basapa itu kan, jadi Basapa tuh apa kegiatannya? Hmm. Kedua gitu, cara melamang tuh memang tradisi. Kalau ibu dulu kan waktu melamang tuh, orang tua ibu udah 4 kali setahun tuh mau mulut Nabi, hari Lebaran Haji, puasa dan hari raya. Mm-mm. Tidak membantai kayak gitu juga. Di belakang rumah ibu tuh kan ada luas kayak lapangan kan. Ada orang membantai itu 4 kali juga setahun. Oh. Itu memang sudah tradisi gitu kan. Iya, Oh, iya. lambang tuh antar rumah mentiwo, tapi bukan lambang tuh aja, macam-macam lah dua rantang besar tuh. Mm-mm. Nah, itu yang saya tanyakan memang ada tradisi dari dulunya. Adik mungkin tahu juga tuh. Kan ibu di apa dulu tinggalnya di Pasir Gurun, tahu kan? Iya, 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 iya. Fasigur. Juga Pasir Gurun dengar itu kan? Adik kan tahu tuh, adik kita juga tinggalnya kan? Benar. Oke, Ya, Bu.
yang pas apa nih yang Ibu kurang ngerti apa. Kan orang-orang Satariah aja yang bersapa, kan orang-orang seperti Mbak Dia atau Ramadi kan nggak pernah. Jadi itu yang saya sama Mak Tuanku. Atas harapannya saya tunggu ya Mak Tuanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur di Tabing ya. Oke. Baik, Mak Tuanku, melebar perbincangan kita walaupun masih dalam koridor ya. Menarik itu. Menarik ya. Namun sebelum ke sana kita terima satu telepon lagi ya, Mak, ya. Karena ini 2 teleponnya sepertinya mau mengantar kita ke ujung pembicaraan ini, Mak. Baik. Di 081166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makin Ramadan makin semangat nih Pak Rizal. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Rizal pertanyaannya, tanggapannya. Oke, Bang Dit. Selamat pagi, Bang Dit. Iya, pagi. Selamat pagi, Mamamu. Iya, Pak Rizal, selamat pagi. Ya, oke. Mak, aduh, antara raco dia kemenakan orang. Iya. Awak kan berdasarkan pengalaman awak ya dari kecil. Dulu waktu ayah masih hidup, saya ke rumah nenek untuk menghantarkan pembukuan. Iya. Ayah, ibu, awak berdua jo adik. Di situ tuh tergambar apa, Mak? Pulang awak jadi dan nenek piti. Betul. Dan netek untuk belanja ke surau namanya. Iya. Udah puasa mah. Iya. Ayah awak tu apa magi nenek lo pitih. Iya. Itu nilai itu merancak sonai mah, tapi kini lah gak mulai pudar loh. Ya, padahal kalau kita lihat dari segi finansialnya, segi PT-nya bolak balik aja Pak Rizalnya. Iya Bang Dit. Itu nomor pertama Mak. Oke. Nomor kedua Mak, masa tadarus nih Mak. Dulu mau tanya ke orang tua kan. Dulu dari Sanjo itu dari siap maghrib itu tadarus sampai jam 2 balik malam di surau. Iya. Sudah itu jam 2 balik malam baru semayang Isya. Dilanjutkan tarawih sampai jam 4. Sehingga tiba di rumah memasak. Langsung sahur. Jadi nan mau tanya kok Mak, apa kok semayang Isya aku dijadikan jam 2 balik malam, punya si Mas Onang ini, apa hukumnya itu, Mak? Iya. Baik. Ini semakin menggambarkan Mak Tuanku adat bahasa di Sarak loh, Mak. Iya. Ini pertanyaan sebuah rekah sebenarnya ini. Iya. Oke. Tapi memang ada kaitan dengan adat. Kenapa adat bikin jam 12 malam nih Pak Rizal ya? Iya. Sementara dianjurkan sholat di awal waktu. Kan gitu ya Pak ya? Pas. Oke, baik. Jadi 2 kira lu Mak. Jadi Pak Rizal. Terima kasih. Ya Pak Rizal, terima kasih. Terima kasih Mak. Terima kasih Bang Dit. Iya Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin menarik, Mak. Jadi memang berkah Ramadan ini sepertinya. Dari adat kita langsung ke Sarak, Mak. Bahkan pertanyaan kedua-duanya Sarak gitu loh. Menggambarkan bagaimana kentalnya antara adat dan Sarak di Minangkabau. Baik. Pertama, Bu Nur dengan pertanyaannya yang tadi, Pak, Basapa, apa sih itu Basapa, apa yang dilakukan dan segala macamnya. Kemudian Pak Rizal Koto soal ini menarik juga ini, soal saling beri uang nih, ayah memberi nenek memberi cucu juga gitu ya. Kemudian tadarus Isya jam 12 malam sementara anjuran di awal waktu. Ini seperti apa Mas? Silakan Mak, menarik nih. Baik, terima kasih Bang Adit. Pak Rizal ini koleksinya banyak. Banyak sekali ya. Maaf Bu Nur, kita dahulukan pertanyaan Pak Rizal karena ini sangat penting. Perihal waktu sholat Isya. Ya. Sebenarnya Pak Rizal dan sanak pendengar dimanapun, Rasulullah itu pernah bersabda, seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan atau menunda sholat Isya hingga
sepertiga malam atau setengahnya. Itu hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Majah dan Tirmizi. Ya, ada beberapa hadis dari Anas bin Malik juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunda salat Isya hingga tengah malam, kemudian barulah beliau salat. Itu hadis muttafaqun alaih, artinya seluruh perawi hadis mengatakan itu. Nah, ada hadis dari Aisyah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan salat Isya pada suatu malam hingga melewati malam dan penduduk Madinah sudah terlelap. Kemudian keluar dari beliau sabda, inilah waktu Isya bila tidak memberatkan umatku. Jadi Pak Rijal, itu ada landasan dalilnya bahwa Nabi itu sebenarnya mengharapkan sholat Isya itu pada sepertiga malam akhir, sama dengan sholat tahajud. Tapi beliau tidak mau memberatkan umatnya, maka berlakulah hadis umum agar sholat di awal waktu. Ya. Dan jadi yang dilakukan oleh nenek moyang, orang tua kita itu sudah mengamalkan hadis, sunnah Rasulullah. Begitu Bang Adit. Itu yang pertama. Luar biasa. Ini baru kebuka juga nih, Mak. Ya. Itu, banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu inginnya sholat Isya itu ditunda di. Jadi bukannya orang tua kita dulu tuh sengaja berlalai-lalai untuk memulai Isyanya dan tarawihnya gitu ya, Mak ya. Mengamalkan sunnah. Dan kalau kita pikir-pikir, maaf ya, Mak ya, bukan kita nggak ingin terlibat dalam perdebatan itu, tapi yang jelas suasananya untuk malam semakin malam memang semakin iya memungkinkan kita khusyuk ketimbang masih di atau di saja hari ya, Mak ya. Oke, baik itu untuk Pak Rizal ya. Ya, jadi ada landasan dalil hadis sahihnya itu Pak Rizal, dan tidak satu, ada beberapa hadis. Iya. Hadis Aisyah juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin maaf saya potong sedikit, Mak. Dan orang tua kita tidak membuang waktu begitu saja sampai Isya datang, tapi tadarus beliau, Mak ya. Tadarusan dulu. Dianjurkan tidur dulu, bangun sepertiga malam akhir sholat Isya dan sholat tahajud. Oke, luar biasa. Tapi kalau itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad, nanti mereka tertidur sampai subuh. Iya. Kalau saya tertidurnya sholat Isya udah sering, Mak, tapi tertidur langsung tahajud belum. Memang tahajud itu berat juga ya ternyata, Mak ya. Makanya tahajud itu harus didahului dengan tidur. Tidak ada tahajud kalau belum tidur dulu. Oke. Begitu. Karena dia memang jujur tahajud itu luar biasa berat. Tapi mungkin karena dia begitu punya nilai tinggi, kan di Tuhan seperti itu, Mak ya. Makin tinggi maka perjuangannya juga makin. Iya, perjuangannya juga tidak ringan. Iya. Jangan kira-kira gampang aja dapat nilai tahajud katanya kan gitu ya, Mak ya. Tanpa perjuangan yang luar biasa. Oke. Baik, kita kembali ke ini, Mak. Perbincangan kita. Oh iya, tentang uang yang bolak-balik tadi. Iya, uang bolak-balik. Nah, begini, Bang Adit. Salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah di bulan Ramadan itu, saya jadi ceramah agama, enggak apa-apa. Enggak apa. Iya. Itu sedekah. Oke. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada karib kerabat. Ya. Jadi yang dilakukan oleh nenek, oleh ibu dari bapak kita itu adalah sedekah yang paling baik. Si nenek itu harus bersedekah kepada cucunya. Iya. Beda dengan bapak kita memberi uang kepada nenek, itu bukan sedekah. Ya, betul. Itu namanya kewajiban. Ya. Karena nenek tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat dari bapak. Jadi anak tidak bisa memberi sedekah kepada orang tuanya. Dia memberi nafkah. Nafkah itu kewajiban. Jadi bapak memberikan kewajibannya kepada ibunya. Ibunya sebagai nenek kita memberikan sedekah yang paling afdol kepada cucu. Gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan itu bukan adat saja, itu adat yang berseni syarak itu.
Jadi sepertinya Mak, kalau saya perhatikan ketika kegiatan-kegiatan adat Minangkabau di Ramadan ini itu semuanya sebenarnya kegiatan pasar sara gitu ya Mak ya. Iya, bagaimana Oke. nenek moyang kita menerjemahkan sara itu menjadi sebuah kebiasaan, itu yang diadatkan itu. Iya, oh iya maksud diadatkan itu ya. Ya Nah, sampai saja jadi terkagum juga ini ketika yang bilang Pak apa tadi Pak Idal tadi pola nenek moyang kita dulu tadarus dulu dari habis maghrib, kemudian betul, betul. Baru sampai tengah tengah malam. malam habis itu Isya, ternyata Isya memang dianjurkan di tengah malam ya kan Pak ya. Iya. Terus langsung Ada tarawih hadis yang mengatakan Nabi itu sholat isyanya tengah malam, ada yang sepertiga akhir. sepertiga akhir bahkan ya. Ya, Sambung dengan tahajud. yang ucapan langsung dari Nabi itu, kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku Iya, ingin iya. mereka itu sholat isya sepertiga akhir malam. Luar Begitu. biasa, luar biasa. Nah, itu nanti nenek moyang kita, orang tua kita menyambung dengan tarawih, gitu ya, Mbak ya. Oke, Betul, betul. tarawih, sholat tarawih, habis itu Tarawih itu kan pengganti tahajud. pengganti tahajud nih, Mbak ya. Nanti sholat malam. Luar biasa ternyata. Oke, ada satu lagi dari Bu Nur tentang Basapa. Iya, benar, Basapa. Iya. Silakan, Mbak. Bu Nur, Basapa ini khas Syekh Burhanuddin. Ya, dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Safar setiap tahun Hijriah. Itu peringatan ulang tahun beliau sebenarnya. Kalau di Jawa itu namanya haul. Oh, gitu. Jadi haul ya. Basapa ini mirip dengan haul lah gitu ya, Mbak ya. Sama persis. Sama dengan persis, haul. Mbak ya. Oh, Sama persis. begitu. Kalau di Jawa ulamanya kan banyak. Misalnya Gus Dur meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian, maka haulnya dilakukan pada tanggal itu. Oh, begitu ceritanya. Jadi Jadi, peringatan meninggalnya beliau. Sebenarnya bukan beliau meninggal tuh yang diperingati. Basafa ini dilakukan oleh murid-murid beliau untuk reuni. iya. Nah, ini yang memulainya adalah Syekh Bayang, murid dari Syekh Burhanuddin itu. Syekh Bayang ini mengundang teman-teman santrinya lah gitu ya. seperguruannya ya, Mbak ya. Teman seperguruannya, kumpul awak lah. Awak memperingati meninggalnya guru awak. Iya. Haul. Kalau dalam bahasa NU itu haul. Oh, iya. Nah, itu berlangsung sejak Syekh Bayang mengajak saudara-saudara seperguruannya itu untuk berkumpul. Berlangsunglah setiap bulan Safar tanggal 10 itu mereka ramai-ramai keulaan untuk memperingati dan kembali mengulang pelajaran dari Syekh Burhanuddin. Begitu. Jadi ini bukan upacara keagamaan, tapi upacara kesepakatan para murid Syekh Burhanuddin untuk berkumpul bersama mengulang kaji istilahnya. Iya. Maka sekarang pengikut atau pengamal ajaran Syekh Burhanuddin pun melakukan hal yang sama sekarang. Makanya mereka pada berkumpul semuanya ya, Mak, dari berbagai daerah gitu. Betul. Semuanya murid dari gitu. Syekh Burhanuddin dalam tarekat Satariyah. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan syariah di sini ya, Mak ya. Ini banyak. Tidak, ini orang reuni kok. Reuni itu. Saya punya catatan para tuanku yang memulai kegiatan Basapa itu. Tuanku Bayang, Syekh Bayang, kemudian tuanku Kubuang Tigo Baleh, tuanku Padang Gantiang. Mereka itu murid-murid Syekh Burhanuddin semua itu. Oh, maaf, Mak, saya Bayang nih yang dari Bayang Faisir itu, Mak ya. Betul. Oh, begitu. Ya. Jadi beliau-beliau inilah yang ada tuanku Bayang, ada tuanku Kubuang Tigo Baleh, tuanku Padang Gantiang, tuanku di Batu Ampa. Mereka itu reunian pada tanggal 10 Safar gitu ya, Mak ya. 10 Safar. Pas tanggal meninggalnya Syekh Burhanuddin. Membersihkan pusaro Syekh Burhanuddin. Lalu mereka dirikan surau di sana. Iya. Mereka salat bersama di sana. Salat selama 8 hari. Kemudian itu dijadikan sebagai tradisi. Kebiasaan salat sampai puluh namanya. 40 waktu. Iya.
Oh, jadi sholat 40 itu bukan sholat 40 hari, Mak, ya, 40 waktu. Oh, 40 waktu. ini 8 Kalau hari. 8 hari, 8 kali 5 kan 40. Iya, benar. Nah, Begitu. 40. Nah, itulah tokoh-tokoh murid-murid Syekh Burhanuddin itu yang memulai kegiatan Basafa itu. Terus murid-murid dari murid-murid beliau ini kan berkembang terus, Iya. makin banyak dari berbagai tempat. Ketika Iya, berkumpul maka ramailah di sana. Betul. Nah, keramaian itu kemudian menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat di Ulaan. Dan menjadi perhatian bagi Basafa masyarakat. itu seperti sebuah pesta rakyat, kira-kira begitu. Iya. Ini Dan sebenarnya haul. begitu. Jadi, iya, maaf, selama ini kan orang banyak menghubungkan dengan syariah juga nih, kan gitu ya, Mak, ya. Jadi ternyata ini hanyalah haul gitu ya, Mak, ya. Ini harus duduk-dudukkan. Haul, pertemuan para murid Syekh Burhanuddin, reuni awalnya, iya. kemudian karena murid ini makin lama makin banyak, jadilah tempat keramaian yang menimbulkan kegiatan ekonomi. Nah, ya begitulah wibawa orang yang sebenarnya sudah meninggal tapi malah menghidupi orang lain. Iya. Kira-kira begitu. Oke. Baik, Mak, luar biasa perbincangan kita. Saya bilang dari awal Jadi tadi. Basafa itu intinya adalah berkumpulnya murid-murid Syekh Burhanuddin memperingati guru mereka dan beribadah bersama di sana. Dengan amalan dari Syekh Burhanuddin. Nah, itu ya, Mak, ya. Amalan wajibnya ya salat Iya, biasa iya. di masjid. Kemudian berjamaah selama 40 waktu. Seminggu mereka di sana. Seminggu di sana ya, 8 hari. 8 hari. Baik, Mak, menarik sekali dan sayang waktu kita sudah sampai di ujung. Sudah lewat. Sudah lewat sedikit. Tapi nggak apa-apa, terima kasih, Mak, ya. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi ke Pak Rizal, semakin puasa semakin semangat gitu. Amin. Amin. Baik, Mak, kalau begitu kita sudahi dulu, Mak, berbincang kita untuk kearifan adat Minangkabau sekaitan dengan bulan Ramadan gitu ya, Mbak, ya. Mungkin besok masih bulan Ramadan, mungkin dengan versi lainnya perbincangan kita. Oke. Baik, Mbak, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa, Mak, di pekan mendatang insyaallah. Ya, Mak. Amin. Mudah-mudahan jadi ilmu buat amak nih, ya, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, dan selamat mendengar sampai di sini acara kearifan lokal kita Minangkabau kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas didengarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pekan mendatang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.